Halo semuanya, sudah bisa dengar suara saya? Halo, ada Mbak Ike, ada Habibi. Halo, Habibi ya, Mas Habibi ya. Well, so this afternoon guys, jadi sore ini kita akan bincang-bincang, ngobrol Jutan dalam program Jutan Bertanya ya. Jadi kita akan undang narasumber kita yaitu Mas Freddy, seorang penerima beasiswa. Sebentar sih kita akan coba call dia biar dia masuk ke dalam live kita kali ini ya. Saya akan coba hubungi Mas Freddy. Oke, so guys, ini kita udah coba call Mas Freddy. Halo, Mr. Oke, Jutan. ah, selamat sore Mas Freddy. Kita sudah terhubung dengan Mas Freddy. Ya, selamat sore. Oke, Gimana kabarnya? baik ya, luar biasa. Bagaimana situasi di sana Bang Freddy? Sebelum kita Ya, mulai alhamdulillah, pembicaraan kita. alhamdulillah aman lah. Oke, Udah aman. lumayan sepi-sepi. Sedalam SMP. Oke teman-teman semuanya, jadi perlu saya informasikan kepada teman-teman semuanya, kalau narasumber kita pada sore hari ini adalah Bang Freddy, dan dia itu adalah penerima beasiswa, dalam 2 tahun, dia mendapatkan 2 master degree, dan itu ada di 2 negara. Di negara Indonesia tentunya, dan satu lagi di Taiwan. Di Indonesianya, dia itu di Universitas Brawijaya. Kita akan tanyakan kepada Mas Freddy nanti gimana tipsnya untuk ngedapatin beasiswa sekaligus seperti itu. Karena itu wow ya, itu really uncommon ya, jadi nggak biasa. Oke, itu ada kita sapa dulu Bung Hadi dari Jogja. Dan buat teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar. Saya akan berikan nanti 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mas Freddy. Mas Freddy, are you Ya, Mas ready Jutan. Mas Freddy untuk to share your Ya, experiences? Oke, tapi yes, of sebelum itu course, I'm ready. kenalan dulu dong Mas Freddy. Kalau boleh, Oke, kenalan dulu dari Mas Freddy-nya. oke. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, seperti yang disebutkan di Mr. Jutan sebelumnya tadi, nama saya Freddy. Kepanjangannya Fredian Isnan Effendi. Saya saat ini kesibukannya di Global English Pare sebagai Product Development. Terus kemudian seperti yang disebutkan tadi, saya pernah mendapatkan 3 beasiswa sekaligus pada saat menempuh program Master Degree. Jadi beasiswa unggulan, terus kemudian beasiswa double degree di National Pingtung University of Science and Technology Taiwan. Dan juga salah satunya itu pada saat di Taiwan saya mendapatkan beasiswa kampus gitu. Jadi setiap bulannya saya dapat pada saat di Taiwan gitu. Jadi 3 sekaligus. Wow, Mungkin teman-teman 3 banyak ya. ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang tanya, kok bisa beasiswa unggulan kan dalam negeri, kok bisa Ah, dapat beasiswa juga double gitu. Itu gimana cara untuk menyiasati surat kontraknya kayak gitu. ah. Itu boleh dibagi tipsnya nggak Mas? Itu kok bisa gitu? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Saat ini sekarang Iya, langsung aja, langsung nggak nih. apa-apa. Ya. Oke. Jadi ceritanya itu agak panjang ya. Jadi pertama itu saya mulai mengejar impian saya itu tahun 2012 sebenarnya. Saya menulis buku impian namanya. Jadi ada 100 impian yang saya tulis pada saat itu. Salah satunya saya menulis di tahun 2017 itu pengen untuk mendapatkan beasiswa teaching clinic atau kursus gratis bahasa Inggris gitu di Pare. Terus kemudian saya juga menuliskan itu di tahun 2017 pengen untuk menjadi master degree atau kuliah menggunakan beasiswa. Terus kemudian yang tahun 2018 saya ingin untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, master international student gitu kan. Ternyata pada saat itu saya pernah mencoba mulai dari tahun 2016 sampai 2017. Jadi saya mulai mengejar beasiswa itu 2016, sudah sempat gagal 4 atau 5 kali. Oh, 5 kali. 5 kali beasiswa. Ada beasiswa LPDP itu 3 kali, terus beasiswa EPMDSU sama beasiswa unggulan. Nah, itu gagal semua yang pertama. Terus akhirnya beasiswa unggulan tahap keduanya September saya lolos. Nah, itu perjalanannya juga sangat lumayan panjang. Pernah gagal juga di TOEFL beberapa kali gitu kan. Baru sampai ke 560 gitu pada saat itu. Terus akhirnya saya dapat beasiswa unggulan di Universitas Brawijaya kan, di Fakultas Peternakan pada saat itu. Terus kemudian saya mikir lagi, saya coba buka-buka lagi kan. Informasi di buku impian saya itu tertulis, saya ingin untuk kuliah ke luar negeri nih di tahun 2018. Terus saya mikir kan, kok bisa? Bisa nggak ya gitu kan? Dapat beasiswa ke luar negeri, sedangkan saya sudah dapat beasiswa unggulan kayak gitu. Terus akhirnya saya coba
cari informasi lebih dalam apa sih beasiswa unggulan itu. Terus kemudian saya cari di websitenya itu, ternyata ada di websitenya itu tertulis mekanisme perizinan untuk para awardee. Tertulis di situ setiap awardee bisa untuk berangkat ke luar negeri melalui program joint degree, terus kemudian program double degree sama student exchange. Namun hanya dikasih kisaran waktu itu cuma 1 tahun kayak gitu. Terus akhirnya ya udah saya ambillah informasi itu, terus akhirnya saya saring kan. Saya ke Brawijaya untuk mencari informasi program double degree. Ternyata Brawijaya itu membuka pada saat itu ke Taiwan sama di Jepang pilihannya. Terus akhirnya karena banyak pertimbangan juga, saya ingin untuk belajar ke Taiwan dulu untuk peternakannya bagus di sana. Ya udah saya ambil. Ternyata akhirnya pada bulan Juli saya dapat LOA dari Taiwan untuk berangkat ke NPUSD Taiwan itu bulan September. Nah, terus kemudian saya teleponlah ke pihaknya beasiswa unggulan bahwasanya diizinkan apa enggak untuk awardee-nya ini berangkat gitu kan. Ternyata ada beberapa aturan gitu kan. Saya harus mengajukan cuti beasiswa namanya. Nah, jarang banget ya teman-teman mendengar ada cuti beasiswa. Jadi ya, beasiswa unggulan. Jadi maksudnya cuti itu tidak mendapatkan fasilitas seperti itu. Itu nanti saya jelaskan juga. Sebenarnya saya fasilitasnya lengkap. Jadi full funded lengkap semua. Ya? Nah, nggak mempengaruhi jumlah pembiayaan dari beasiswa unggulan sama sekali. Jadi 3 kali pencairan itu saya dapat full funded. Nah, gimana caranya? Sebenarnya kan pencairannya beasiswa unggulan itu 3 kali tahapnya. Yang pertama itu pada saat saya mahasiswa baru, yang kedua itu pada saat semester 2. Nah, semester 2 itu mengcover sampai selesai studi. Ya kan? Jadi otomatis saya sebenarnya nggak berpengaruh sama sekali dengan pembiayaan beasiswa unggulan itu pada saat saya berangkat ke Taiwan. Terus kemudian tahap ketiganya itu ketika saya pulang atau menyelesaikan studi. Jadi sudah dapat sertifikat, sudah dapat ijazah kayak gitu. Sudah dapat transkrip, terus kemudian jurnal saya juga sudah diupload gitu kan. Terus kemudian dicairkan tahap ketiganya gitu. Nah, akhirnya pada bulan Juli itu saya telepon ke pihaknya beasiswa unggulan, terus akhirnya dikonfirm, dibilangin untuk mengirimkan namanya surat cuti beasiswa yang atas nama saya sendiri, ya kan? Saya kirim ke lewat email, terus akhirnya direspon sama pihaknya mereka. Bilangnya, oke, kita terima untuk surat cutinya, tunggu selama 1 bulan untuk surat cutinya itu dikabulkan gitu. Jadi ada respon akhirnya dari pihaknya beasiswa unggulan itu. Terus akhirnya ya udah saya berangkat ke sana itu pakai beasiswa double degree pertama. Nah, kelemahannya program double degree itu tidak mengcover biaya hidup. Nah, itu kan sebenarnya sangat berisiko saya ambilnya kan. Karena pihaknya beasiswa unggulan itu cuma memberikan 1 tahun. 1 tahun untuk cutinya. Jadi itu benar-benar berisiko kalau teman-teman mau ngambil itu ya luar biasa kalau menurut saya. Karena kenapa? Kita tidak tahu kondisinya di luar negeri kayak gimana. Apakah bisa pulang setelah 1 tahun kayak gitu. Nah, ya udah saya ambil itu resiko. Saya ambil ke Taiwan, saya sudah berangkat tuh, sudah diizinkan. Terus pada saat di sana itu otomatis kan saya pakai dana beasiswa unggulan yang tahap kedua kan, yang saya gunakan untuk ke sana selama biaya hidup pertama. Saya pertama ke sana itu benar-benar shock culture Bangjutan pada saat itu. Gitu ya? Kan saya pertama kali nyampe ke Taiwan itu merasakan namanya ATM saya nggak bisa dipakai. Itu luar biasa banget tuh. ATM saya nggak berfungsi. Saya taruh jadi kartu ATM saya itu saya masukkan ke ATM mesinnya sana itu nggak bisa, nggak kebaca. Saya mau ngambil uang nggak bisa. Akhirnya ya udah saya cuma pakai uang dulu itu yang saya siapkan 10.000 NT itu 5 juta. Nah, 5 juta itulah yang saya gunakan untuk bertahan hidup selama 2 minggu di sana. Jadi itu pertama masalahnya, ATM nggak bisa dipakai pada saat di bandara, saya ambil di bandara Taiwan. Yang kedua adalah koper saya di-delay 2 minggu. Wow. Nah, di-delay 2 minggu itu pada saat itu, jadi pas aku dari kan transit dulu nih mau ke Taiwan, ke bandara Kaohsiung itu. Jadi dari Indonesia, dari Surabaya ke Singapura itu kita transit dulu untuk ganti pesawat besar. Otomatis kan ini kopernya kan ada proses untuk perputaran koper tuh dipindah kan. Nah, punya saya kebetulan itu kena sortir. Terlalu overload gitu kan. Nah, punya saya itu tertinggal. Jadi nunggu 2 minggu lagi untuk diangkut ke Taiwan gitu. Itu pertama waktu nyampe ke Taiwan itu kaget banget. Itu pertama kali saya nyampe di luar negeri gitu kan. Sedangkan saya menganggap koper itu seperti harta karun saya gitu. Itu luar biasa banget. Jadi ya pas di sana saya kagetnya itu saya kan harus pakaian baru nih, ya kan? Mau nggak mau karena saya cuma bawa yang ada di tas ransel kan. Ya udah terus akhirnya saya bawa itu, ya saya belilah di sana. Saya ngecek harganya itu setiap satu baju itu 400.000.
Itu luar biasa banget. Wow. Ya kaget, Oke, sangat luar tapi biasanya itu. itu Terus akhirnya, pengalaman yang menurut saya luar biasa ya. Terus iya. pertanyaannya, gimana Mas Dapat Freddy bisa beasiswanya. survive di negara Taiwan itu Survive. gitu loh? Karena di Taiwan itu kan saya tahu biaya hidup mahal tuh. Ya, biaya Nah hidup itu mahal. gimana survive-nya gimana di sana? Saya pertama kali nyampe ke sana yang saya pikirkan bukan masalah akademiknya dulu, part-time job. Serius. Part-time job Karena ya. kenapa? Ya, karena kenapa? Mau nggak mau saya harus survive tanpa uang ATM yang tidak bisa dipakai tadi. Saya nyari Tapi lah itu saya. Mas Freddy, bentar. Katanya di Taiwan itu kita nggak boleh kerja sembarangan karena kita harus butuhkan working permit. Benar. Itu gimana? Benar kayak itu. Nah, jadi kebetulan untuk di kampus saya itu diizinkan untuk S2. Jadi 1 bulan waktu sudah nyampe, 1 bulannya bisa untuk mengurus working permit. Tapi kalau S1 nggak boleh. Nah, gitu. Nah, kebetulan kampus saya boleh. Terus akhirnya saya nguruslah working permit kan. Saya PC semua teman-teman PPI, meskipun saya nggak kenal, masih mahasiswa baru kan. Saya cari itu, terus akhirnya dibilangin, Mas ini ada kerja di toko, di rumah makan Indonesia. Gitu. Ya udah saya kerja di rumah makan Indonesia sama di mall kayak gitu pada saat itu. Nah itu belum ada informasi sama sekali dapat beasiswa apa enggak nih di sana gitu kan. Saya cuma pakai double degree itu cuma mengcover biaya SPP full funded sama biaya penelitian. Tapi untuk biaya hidupnya kita sendiri gitu kan. Terus akhirnya saya berdoa dan lain, terus akhirnya saya mendekatin advisor saya menanyakan apakah ada beasiswa gitu di sini gitu kan untuk membantu saya untuk biaya hidup gitu kan. Terus akhirnya advisor saya itu kebetulan sangat-sangat humble banget dan juga respon cepat gitu, fast respon kepada mahasiswa yang dibimbingnya gitu. Terus akhirnya ya udah sama advisor saya itu dibilangin, Freddy ini kebetulan 2 minggu lagi itu dibuka untuk beasiswa kampus gitu. Coba kamu daftar di situ. Itu untuk internasional master aja. Jadi teman-teman yang internasional aja gitu kan. Ya udah terus akhirnya saya daftarlah, itu ada sekitar lebih dari 20-an orang lah kan, anak internasional 20 kan satu departemen itu. Terus akhirnya ya I get it. Ya I got it pada saat itu. Nah, terus akhirnya dapat sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per bulannya tuh di sana. Rupiah ya? Terus lumayan ya. Terus akhirnya saya memainkan ini yang ATM saya yang nggak bisa dipakai itu, saya bilang ke orang tua di rumah diaktifkan gitu. Terus akhirnya setelah 3 bulan gitu kan bisa e-bankingnya bisa dipakai, terus akhirnya saya kirim uangnya ke teman saya, uang saya yang beasiswa bulan kayak gitu. Oke, Bang Freddy, itu gimana cara survive ya di luar negeri. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika Abang mendapatkan double master degree, apakah Abang membuat 2 tesis di situ? Enggak. Jadi Abang buat tesis? Enggak ya? Tesisnya satu aja yang saya gunakan untuk menyelesaikan. Ya, satu aja yang saya gunakan untuk menyelesaikan 2 master degree itu, double degree-nya. Oh, jadi bukan di 2 kampus itu buat tesis yang berbeda ya? Enggak. Satu tesis aja. Berarti tesisnya itu yang hanya di Universitas Brawijaya? Enggak, di NPUST. Di NPUST saya penelitian dana full, terus kemudian yang menggunakan lab di sana dengan advisor di sana, terus kemudian saya selesaikan tesis, ya udah saya pulang ke Indonesia itu tinggal udah ke pihaknya akhirnya sudah lulus gitu. Tapi sistemnya nggak sesimpel itu ya, karena saya harus menyelesaikan beberapa SKS yang mana ketika di Indonesia sudah selesai, di Taiwannya nanti tinggal ditransfer. Nah, kebetulan pada saat itu di Taiwan itu saya harus mentransfer mata kuliah kan. Saya kira itu saya sudah full gitu kan, full selesai gitu di Taiwan. Ternyata enggak, ada yang tidak linear dengan kampus saya. Akhirnya saya harus ngambil. Ada berapa mata kuliah? 4. Ada 4 mata kuliah yang saya ambil di sana. Terus itu ada kalau cerita lagi nilai sana. Iya, kalau nilai Abang dari Taiwan itu convert-nya itu gimana ke Indonesia? IPK-nya, GPA itu. Iya. Jadi selesai dari sana kan dapat transkripnya dari sana, akademi transkrip kan. Terus akhirnya saya bawa ke Indonesia. Pokoknya aku sudah selesai di Indonesia ya, sudah selesai maksudnya yudisium, sudah wisuda gitu kan. Akhirnya saya bawa ke pihaknya Kemenristek. Nah, di Kemenristek itu ada biro yang bagian untuk mengurusi ini. Jadi konversi nilai sama penerjemah ijazahnya itu ditransfer gitu loh. Nah, gitu. Jadi dikonversi supaya bisa digunakan untuk di Indonesia gitu.
Nah, gitu. Jadi nanti IPK-nya yang menilai mereka, pihaknya Kemenristek berdasarkan standar nilai Indonesia. Tapi Di jujur Jakarta nilainya di Jakarta, nilainya di Taiwan sama Indonesia itu susah di Taiwan. Beneran dapatnya Susah itu. di Taiwan Jadi dapatnya kalau ya? ya, jadi kita dapat nilai 8 di Taiwan itu ibarat kita nyari nilai 9 di Indonesia. Oh, Kayak jadi gitu. ada sedikit ini ya, agak susah juga. Oh ya, Ah, kalau ya bahasa yang effortnya. digunakan, kalau bahasa yang digunakan di kelas itu Ah. Inggris ya, di Nah, Taiwan. kita full internasional, berarti Inggris, Oke, gitu kan. internasional Tapi ya. pas pada saat itu ada mata kuliah pilihan yang saya harus ngambil dengan teman-teman lokal. Akhirnya itu menarik juga ceritanya. Saya pernah merasa namanya itu dikucilkan di kelas itu, yaitu Bang Jutan. Jadi pada saat Dari itu, mana dari karena mana Bang Freddy tahu dikucilkan? jadi sekelas itu anak Mandarin semua, lokal. Oke. Saya sendirian anak internasional, ya kan. Terus kemudian dan kebetulan anak-anak yang lokal itu nggak terlalu pintar bahasa Inggris, gitu kan. Oke. Terus akhirnya dosennya itu bingung, gitu kan, mau ngajarin pakai bilingual, materinya tidak tersampaikan secara penuh, gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah, beliau itu karena tahu generalnya itu anak Mandarin, ya beliaunya ngajarnya pakai Mandarin. Terus bagaimana untuk menangkap mata kuliahnya? Saya belajar dulu sebelumnya itu. Oh. Saya bilang ke lecturer saya itu, ketika kelas mau dimulai, saya minta dulu minggu sebelumnya itu saya minta materi apa yang akan disampaikan pada minggu depan gitu. Terus akhirnya Dan dikirimin you ke saya, ke translate email ya? saya. Ya saya pelajarin lah. Jadi Ya. agak sedikit repot juga ya. Kalau Repot sekarang banget, udah repot bisa banget. bahasa Mandarin nggak Bang Freddy? Untuk speaking? Enggak, karena enggak terlalu bisa karena fokus saya di sana penelitian. Jadi Oh, saya di sana penelitian itu ya. cuma belajar ya sekedar bagaimana cara untuk ngomong mau beli makan yang tidak ada ini babinya gitu kan. Dan Iya, itu karena di halal sana gitu. saya Ya, tahu, saya bilang di sana sulit sekali mendapatkan makanan halal Bang Freddy. benar. Dan Iya. bahkan saya Itu di sana gimana itu tuh jadi ceritanya? vegetarian. Saya di sana vegetarian, Bang. Begitu ya? Serius. Iya, saya vegetarian di sana. Gitu. Jadi ya luar biasa teman-teman, hati-hati kalau semisal berada di luar negeri pasti ya untuk masalah Iya, makanan iya. yang terutama yang muslim itu bahkan makanan sayur aja, sayur itu dicampur sama minyak babi di sana Oh di iya, Taiwan. iya. Iya. Di Taiwan begitu ya. Karena Ya, memang jadi itu ada culture mereka juga ya. kesukaan. Iya, Kesukaan kesukaan mereka di mereka sana, ya. kesukaannya di sana gitu. Wow. Si lumayan Tapi banyak pengalaman. oke, untuk mau dapatin Taiwannya juga tadi pakai TOEFL ya Bang? Berapa sih minimal? Pakai TOEFL minimal 525 untuk berangkat double degree. Oke, dan itu 525. internasional ya? Ya, harus harus kita ITP yang lampirkan. yang sudah sertifikat atas ITS ya, bukan yang ITS ya? dari kampus, dari ITS. Dari Oke. ITS-nya. Oke, well teman-teman, jadi sebenarnya kita ini ngobrol-ngobrol santai aja dulu sama Mas Freddy karena ini hanya sebagai untuk trailer ya, bisa dibilang trailer dalam arti gimana Trailer. menarik perhatian orang-orang dulu bahwa kalau kita ada keinginan untuk mendapatkan beasiswa pasti ada jalan. Ini Mas Freddy ini, saya tahu Mas Freddy ini karena saya tinggal kurang lebih 8 bulan satu atap sama Mas Freddy nih ya Iya, di benar beasiswa sekali. Titik Klinik. Iya, Jadi saya tahu efforts-nya gimana dan perjuangan Mas Freddy ini gimana dulu waktu mencari beasiswa itu gimana ya. Jadi memang sangat inspiratif banget. Tapi Mas Freddy, saya masih penasaran ini Mas Freddy. Tadi Mas Freddy bilang 3 atau double degree sih? Maksud saya gimana sih? Itu 3 beasiswa gimana sih Iya, sekaligus? Iya. Jadi saya memang ikut double degree, tapi beasiswa yang saya dapatkan selama master degree itu 3, yaitu beasiswa unggulan Oh, yang pertama unggulan. di Indonesia Ya. di Brawijaya itu full funded saya. Brawijaya. Dapat Oke, beasiswa full unggulan. funded. Ya. Dapat beasiswa unggulan, terus kemudian yang kedua itu dapat namanya double degree. Nah, itu program Double dari degree? Brawijaya ke double degree itu program Taiwannya? dari Brawijaya, MOU antara Brawijaya sama Taiwan gitu. Oke, ada Ah, MOU. Terus kemudian yang ketiga itu dapat beasiswa dari departemen. Departemen itu dapat beasiswa. yang Ya, departemen dari Taiwan ya? Ya, di Taiwan, di Taiwan. Oke. Ya, By the way, gitu. Jadi itu much money nggak sih? Maksudnya kamu jadi dapat banyak Iya. duit nggak sih dari situ? iya bisa pasti, nabung ya? pasti karena Bisa nabung ya? bisa banget, bisa. Wow. Bisa banget. Bisa banget. Jadi kalau ini masalah uang ini benar-benar ini sensitif. Ya, jadi saya bilang aja teman-teman, waktu beasiswa unggulan itu bisa sampai dapat 80 juta. Itu selama selesai studi. Maksudnya itu Pokoknya uang bersih satu sama tahun, kita? Ya, bersih. Itu sama SPP. Oh, Dapat berarti segitu. tergantung ininya juga. Berarti tergantung kita masih SPP bayar kita, uang kuliah, terus bayar Jadi uangnya itu kosan semua gitu ya? semuanya itu ditransfer ke kita. Uangnya Oke, itu. Jadi 80 kita yang juta membayar ya, selama sendiri. S2 ya? 80 juta. Oke. Kalau yang dari Taiwan ya, Mas?
Tadi yang Kalau 1,5 dari juta itu ya? kalau dari Taiwan itu double degree kan full funded, maksudnya kecuali Iya, biaya full hidup ya. funded. Biaya hidup Biaya ya. SPP untuk S2 di sana itu bisa sampai 30 juta per semesternya. Per Oke. semesternya Tapi tunggu segitu. dulu, Mas. Nah, Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang mau ngasih pertanyaan, boleh langsung tuliskan ya. Pertanyaan ini saya kasih satu kesempatan untuk orang-orang yang mau bertanya. Ini ada dreaming, learning, sharing. Ini teman kita loh, Mas Freddy. Oh, iya. Ini Iya, Mas betul Freddy loh sekali. yang buat kata-kata ini. Dreaming, learning, sharing. Iya. Ini dari Ayu Mentari ya. Iya, ayo Ini bentar. teman kita nih. Tapi Iya, memang bisa. luar biasa ya Mas Freddy. Ini kita sambil nunggu nih. Kayaknya nggak ada yang mau bertanya. Atau mungkin antusias banget ya pengen dengerin dari Mas Freddy. Oke, selain bisa nabung Mas Freddy, tapi pasti ada tantangan-tantangannya. Apa sih tantangan Iya. terberat? Saya maunya satu aja Mas Freddy. Tantangan terberat Satu untuk aja. dapatin master degree seperti itu gitu loh. Saya lihat nama Mas Freddy udah panjang banget. Gelarnya itu saya Iya. udah ada MM-nya udah banyak banget gitu. Apa tantangan terbesarnya Mas Freddy? Masalah mental, serius. Karena Mental, mental. Karena kenapa pada saat itu di tahun 2016 itu saya sempat depresi, gagal beasiswa 2 kali, terus kemudian gagal juga di kerja. Maksudnya gagal dalam tahapan kerja ini, saya sudah diterima kerja, tapi di surat kontraknya itu penempatan di Palu. Akhirnya orang tua bilang nggak usah diambil, gitu kan. Oh, Ya udah iya, pada saat iya. itu yang saya pikirkan itu ya udah saya pulang aja lah. Saya pulang aja ngurusin Nganjuk. usaha di rumah gitu kan. Ya ke Nganjuk, di Nganjuk. Nah, terus akhirnya ada ini Bang Jutan, Iya. ketika kita itu gagal beberapa kali gitu ya, pasti ada Heeh. namanya orang-orang yang di sebelah kita tiba-tiba itu memotivasi kita gitu. Terutama Oke. orang tua ya. Iya, iya. Saya masih ingat kata-kata dari orang tua saya itu bilangnya, "Nak, tidak ada sawah dan ladang yang bisa ayah wariskan dan tidak ada pundi-pundi emas yang bisa ayah berikan. Maka berjuanglah dan juga berjibakulah untuk pendidikan," gitu. Akhirnya yaudah tiba-tiba itu ya saya menganggapnya itu Allah itu memberikan skenario terbaik ya, terhadap diri kita. Of Gitu. course. Terus akhirnya tiba-tiba itu 2 minggu kemudian itu ada pengumuman beasiswa teaching clinic global English Pare itu. Iya. Terus, jadi saya nggak mikir banyak itu. Ya udah saya ambil itu karena memang salah satu impian saya juga kan. Ya udah terus akhirnya Iya. saya dapat itu beasiswa teaching clinic Pare. Banyak sudah tahu sendiri Bang Jutan dulu pada saat itu kan sama saya juga Iya. ya. Ada sekitar Iya. 400 sampai 600 orang yang mendaftar. Kita lolos Yes. 27 orang di situ kan. 27 Nah, jadi, orang ya. mulai saat itulah saya mulai mengenal beberapa kemampuan untuk speaking, terus kemudian cara untuk mengatasi gugup pada saat interview, terus kemudian untuk menyelesaikan isai dan lain-lain, dan juga persyaratan di dalam beasiswa unggulan itu. Saya lebih tekankan itu ke mental. Jadi kita agar beasiswa Mental, master ya. degree itu tidak hanya sekedar kita melengkapi berkas, terus kemudian mempersiapkan diri kita tentang prestasi ataupun pengabdian kita, tapi lebih ke persiapan juga dan juga pikiran. Karena kenapa kalau teman-teman itu punya impian, ternyata itu hanya diangan saja, ya udah menjadi mimpi saja, tidak pernah dapat dicapai. Gitu. Jadi mentalnya harus kuat, bukan hanya sekedar Mentalnya harus berapa kuat, kali ya. berapa kali kita jatuh, tapi yang terpenting adalah berapa kali kalian bisa bangkit dari itu. Bangkit. Oke teman-teman, jadi untuk informasi tambahan aja, kalau dulu saya kenal Mas Freddy ini adalah orang yang tidak percaya diri. Really, saya harus akuin itu Bang Freddy karena dulu Bang Freddy kalau speaking, kalau jadi tutor itu, saya masih lihat gimana Bang Freddy malu banget di depan public speaker gitu ya. Tapi kali ini teman-teman, Mas Freddy ini udah menjadi salah satu trainer nasional loh. Maksudnya dia itu udah sering diundang dalam berbagai event untuk bisa sharing. Karena memang pengalaman hidupnya itu sangat menginspirasi. Khususnya bagi saya dan saya pikir untuk teman-teman semuanya. Satu pertanyaan terakhir Mas Freddy. Kan Mas Freddy udah dapat gelar nih. Gelar master degree-nya double lagi gitu. Sulit nggak untuk mencari pekerjaan dengan gelar seperti itu? Atau kadang orang berpikiran bahwa udah kerja aja dulu baru S2. Karena nggak semua juga orang lulusan S2 tuh bisa langsung jadi wow gitu loh. Ini kalau Mas Freddy dengan dapat gelar ini gimana kira-kira cari kerjanya di Indonesia? Sulit atau gimana? Oke, sebenarnya untuk ke master degree ini tergantung passion ya. Nah, kebetulan saya itu pengennya menjadi tenaga pengajar, menjadi dosen gitu kan. Terus akhirnya pada saat itu di Brawijaya buka CPNS gitu kan. CPNS untuk masuk di dosen. Nah, kebetulan pada saat mendaftar itu ditunda sampai saat ini gitu. Saat ini karena tahu sendiri ada pandemi gitu kan. Dan katanya itu CPNS sampai sekarang masih ditutup 2 tahun gitu kan. Sampai 2 tahun ke depan gitu. Nah, kalau teman-teman
masalah ini mencari pekerjaan setelah S2 itu jangan pernah takut. Karena kenapa? Kalian itu pasti diterima dimanapun. Karena kenapa? Salah satu yang paling penting itu anak-anak yang S2 di luar negeri itu sudah punya pengalaman dan wawasan yang lebih gitu. Terutama kalian itu sudah step booster di antara teman-teman yang lain untuk permasalahan mental dan juga cara survive gitu. Nah, termasuk saat ini saya sudah mengambil kemarin tuh ya, sebelum saya ngambil di Global English itu saya diterima ditawarin di kampus Politeknik Mapen Tuban untuk ngajar di sana gitu kan. Tapi permasalahannya kenapa saya nggak ngambil di sana karena keinginan saya itu sebelum usia 30 itu sudah berangkat untuk S3 gitu. Terus akhirnya saya tanya ke pihaknya sana, pihak PSD. Saya tanya kan, apakah boleh untuk setelah saya dapat ini, saya menerima ini tawaran untuk kerja di sana, saya bisa langsung berangkat ketika saya dapat beasiswa. Terus jawabannya harus mengabdi dulu, minimal 3 tahun atau 5 tahun di sana. Nah itu ya sangat ini keputusan yang benar-benar harus sulit dipikirkan matang. Tapi harus diambil. Sulit juga. Terus akhirnya yaudah saya nggak ngambil di situ. Saya putuskan untuk tidak mengambil untuk menjadi dosen dulu karena saya pengen untuk mengembangkan bahasa Inggris dan juga belajar IELTS gitu kan di Pari. Nah kebetulan di Global English itu ditawarin untuk menjadi product development-nya gitu. Nah kebetulan saya juga senang bahasa Inggris, terus kemudian saya juga pengen untuk membuka kursusan di masa depan. Terus akhirnya ya udah saya pengen belajar sistemnya di Pare kayak gitu. Iya benar-benar Mas Freddy. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk di live Instagram ini memang tadi seperti saya katakan tadi kalau ini hanya untuk awalan saja karena nanti mungkin saya akan membuat di YouTube jadi untuk versi panjang dan lebih detail lagi itu nanti di YouTube. Mas Freddy, untuk terakhir Mas Freddy sebelum kita setengah jam beneran ini, Mas Freddy kasih pesan dong untuk kita anak-anak muda. Oke, terima kasih. Oke Mas Yutan, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Jadi teman-teman, kesuksesan itu tidak diraih secara instan. Semua butuh proses dan perjuangan. Karena kenapa? Ikhtiar, terus kemudian doa, dan juga tawakal itu adalah satu paket. Jadi meskipun kalian itu gagal 1000 kali, ingat kalian memiliki 1001 kali untuk bangkit dan juga memperjuangkannya lagi. Nah, terus kemudian teman-teman yang perjuangan mengejar beasiswa itu bukan sekedar kita mencari uangnya saja. Bukan sekedar kita itu untuk merasa pengen keren, bukan. Perjuangan untuk mengejar beasiswa itu lebih dari itu. Karena perjuangan beasiswa itu ibarat kita itu memantaskan diri kita. Kita itu investasi masa depan oleh pemberi beasiswa. Jadi gimana caranya itu kalian itu merasa bahwasanya apakah beasiswa ini baik untuk umat kita, apakah beasiswa ini terbaik untuk keluarga kita dan juga untuk kepentingan kebermanfaatan orang-orang di sekitar kita gitu. Dan ingat teman-teman, ketika kalian sudah menjadi awardee, jangan sampai lupa bahwasanya kalian itu ditunggu kontribusinya untuk Indonesia. Untuk Indonesia pastinya, Mas. Oke, Mas Freddy, terima kasih banyak ya. Thank you so much karena udah ngasih waktu juga. Saya tahu juga Mas Freddy sekarang lagi sibuk, tapi mau kasih waktu ya kurang lebih 1 jam untuk wawancara kita ini dalam program Jutan Bertanya. Jadi terima kasih juga. Sukses selalu. Kita juga semua yang udah nonton video ini atau live Instagram ini, kita doakan Mas Freddy karena tadi dia udah mention karena dia punya keinginan untuk lanjut S3. Pastinya saya pikir di luar negeri ya biar lebih keren lagi ya Mas Freddy ya. Oke, Mas Freddy, thank you so much and sampai jumpa dan salam sukses dari Jutan Manik. Terima kasih juga kepada semua yang udah nonton ya. Jadi tunggu aja live-live. Kita juga nanti akan ada live lagi dengan beberapa narasumber ya. Kalau kalian juga punya teman-teman yang ingin menjadi narasumber atau kalian sendiri, kalian boleh kirimkan lewat direct message atau WhatsApp saya. Nanti nomor WhatsApp saya buat di Instagram. Oke? The last I say, teman-teman semuanya, salam bela negara dan salam anak sekolah Indonesia. Bye-bye.